Kali ini kita bakal bedah salah satu emiten tambang mineral di Indonesia, BRMS. Ada satu teka-teki nih yang lagi rame banget dibicarain para investor, dan kita akan coba pecahkan sama-sama. Oke, langsung aja ke intinya. Ada isu soal potensi pajak ekspor emas, besarannya 15%. Nah, pertanyaan besarnya, BRMS kena nggak ya? Nah, ini dia angka keramatnya. $3.200 per ons. Kalau harga emas dunia sampai nembus angka ini, wacana pajak dari pemerintah itu bisa beneran jalan. Wah, ini bisa jadi pukulan telak buat para eksporter. Oke, sebelum kita bisa jawab soal risiko pajak tadi, kita harus kenalan dulu sama BRMS. Intinya, dari mana sih duit mereka datang? Penting banget nih buat dicatat. BRMS ini bukan pemain batu bara ya. Mereka fokusnya murni di mineral. Portofolionya itu isinya emas, perak, tembaga, dan kawan-kawannya. Lihat deh tabel ini. Aset tambang mereka itu tersebar di mana-mana, dari Sumatera sampai Gorontalo. Tapi, coba perhatikan kolom cadangannya. Angka-angka ini ngasih petunjuk penting banget soal di mana harta karun utama BRMS sebenarnya. Nah ini dia. Diagram ini benar-benar memperjelas semuanya. Lihat Gorontalo itu porsinya 66%. Gila kan? Lebih dari 2/3 total cadangan mineral perusahaan itu numpuk di satu lokasi aja. Oke, jadi kita tahu mereka punya harta karun di dalam tanah. Tapi habis itu gimana? Proses dari biji mentah sampai jadi emas batangan yang kinclong, itu ternyata nggak sesimpel yang kita kira loh. Nah, ada satu istilah kunci yang harus kita pahami. Dore bullion. Anggap aja ini kayak adonan kuenya. Jadi ini tuh emas yang masih setengah jadi. Masih kecampur sama perak dan mineral lain. Belum murni. Jadi, alur kerjanya BRMS itu begini. Pertama, mereka gali bijinya dari tambang. Kedua, biji itu diolah jadi dore bullion tadi. Ketiga, nah ini dia. Dorenya itu nggak mereka murnikan sendiri. Mereka kirim ke mitra lokal, contohnya PT Singbajaya Utama. Terakhir, mitra inilah yang memanggang adonan tadi jadi emas dan perak murni. Baru deh dijual. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial dari penelusuran kita. Pertanyaannya, setelah emasnya jadi, dijualnya kemana sih? Coba lihat dulu grafiknya. Penjualan mereka meroket. Dalam setahun naik hampir 70%, dari $108 juta ke $183 juta. Ini kan gede banget. Pertanyaannya, siapa yang borong emas mereka? Dan ini dia jawabannya. Lihat tabel top 5 pelanggan mereka. Ada Harta Dinata, Simbajaya Utama, dan lainnya. Tapi, coba deh fokus ke kolom paling kanan, kolom lokasi. Jelas banget kan? Datanya dari laporan keuangan mereka sendiri, jadi nggak bisa dibantah. Jadi, kesimpulannya apa? 100%. Ya, 100% penjualan mereka itu domestik. Menurut data mereka sendiri, semua emas dan perak itu dijual ke perusahaan-perusahaan di Indonesia. Wah, kalau gitu aman dong, nggak ada ekspor. Ya berarti nggak kena pajak ekspor. Selesai masalahnya. Tunggu dulu. Ternyata ceritanya nggak sesimpel itu. Ada satu kutipan penting nih. Bisnisnya terikat pada rantai global, meskipun penjualannya lokal. Artinya apa? Walaupun pembelinya dari dalam negeri, harga jualnya itu ngikutin harga dunia. Nah, ini perbandingannya biar lebih jelas. Di satu sisi, penjualannya memang lokal, transaksinya terjadi di Indonesia. Tapi di sisi lain, harga jualnya itu patokannya harga emas internasional, harga LBMA. Jadi BRMS tetap kecipratan untung kalau harga emas dunia naik, meskipun mereka nggak ekspor langsung. Nah, disinilah letak risiko tersembunyinya. Gini, kalau pajak ekspor itu diberlakukan, yang kena kan eksportir langsung. Bisa jadi, beberapa pelanggan besar BRMS kayak Antam atau Harta Dinata adalah eksportirnya itu. Nah, buat jaga keuntungan mereka, bisa aja kan mereka menekan BRMS buat kasih diskon. Jadinya, pajak itu kayak netes ke bawah, dan ujung-ujungnya margin BRMS juga yang kena. Jadi, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang lebih dalam. Buat BRMS, apakah status penjualan domestik itu beneran jaminan aman? Di pasar yang semuanya saling terhubung secara global, menjual ke pembeli lokal mungkin nggak seampuh perisai baja seperti yang dibayangkan banyak orang.